Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukrulillah walladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matihil ikhwan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Yang kita hormati dan yang kita muliakan pimpinan atau Ketua STIE Bangkinang, Bapak Haji Dr. Zulher, Pak Zulher. Ambo tak mungkin tak kenal dengan Pak Zulher. Beliau lah sangat familiar di Kabupaten Kampar. Kemudian Ketua Yayasan, alhamdulillah Pak Haji Neplizar, dan Ambo mengenali beliau. Beliau kalau tak salah orang Batu Bola. Nama beliau lah familiar di Kampar. Kemudian Bukit Satu, Bapak Haji Zamhir Basem, tu sangat kenal bono ambo. Ikolah. Ya, beliau ke sesuku dengan keluarga di sebelah ayah. Kemudian Bukit Dua, Bukit Tiga, tadi ibu kalau tidak salah. Kemudian yang kami hormati dan juga yang kita muliakan, Ketua Prodi, Sekretaris, Bapak, Ibu, seluruh dosen yang bertugas di lingkungan STIE dan yayasan kita ini, karyawan, yang mungkin nama gelar jabatan kami tak bisa sebutkan satu persatu. InsyaAllah semua kita yang hadir dalam acara halal bihalal, semoga Allah menjalin hubungan yang baik di antara kita sesama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena hubungan itu tidak spontanitas terjalin. Baik atau tidak baiknya hubungan itu karena jalinan yang kita usahakan. Tak ada hubungan yang baik kalau tak ada usaha yang baik. Maka usaha kita hari ini adalah salah satu bentuk agar hubungan kita sesama kita di keluarga besar STIE dan yayasan ini akan menjadi lebih baik ke depannya. Dan kita lakukan acara ini kalau ada salah silap, mungkin dalam 1 tahun bergaul, inilah momen kita untuk saling meminta maaf dan memberi maaf insyaAllah. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai acara halal bihalal ini dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah tidak melihat tempat, waktu dan keadaan. Kadang-kadang manusia hanya pandai bersyukur ketika dia memiliki. Kadang-kadang kita pandai bersyukur ketika kita sedang sehat. Atau kita pandai bersyukur ketika kita sedang dalam keadaan berjaya. Sesungguhnya Bapak dan Ibu, bersyukur kepada Allah itu dalam setiap keadaan
waktu dan tempat. Orang sehat bersyukur, orang sakit pun mesti bersyukur. Kalau ditanya, lalu Ustaz, kenapa orang sakit bersyukur? Sebab mungkin Allah mencabut nikmat sehat, tapi nikmat yang lain tidak Allah cabut. Dan di antara nikmat yang Allah berikan, bisa jadi cuma nikmat sehat saja yang diambil Allah. Nikmat yang lain tak diambil. Maka Bapak dan Ibu, kalaulah kita tidak banyak-banyak bersyukur, maka nikmat yang ada pada diri kita tidak akan terasa besar. Padahal nikmat itu tak bisa dihitung, tak bisa kita balas, kita ganti, lalu sikap kita memang hanya bersyukur kepada Allah. Ditimbanglah satu nikmat dibandingkan dengan amal yang kita lakukan, maka nikmat yang Allah berikan jauh lebih berharga, berat daripada amal ibadah yang kita lakukan. Contoh, bola mata awak, kok ditimbanglah secik bola mata, ditimbang dengan amal ibadah yang awak lakukan, berogojo bola mata tu daripada amal ibadah awak ni. Tu bola mata bodoh Bapak dan Ibu. Alun gigi leh, alun telinga leh. Akunya jangan malai-malai bersyukur. Lejui duit awak le bersyukur kepada Ta'ala. Ambo biarlah sakit, tapi jangan mati leleh. Biarlah sakit dulu. Kalau dipilih-pilih, mula sakit ke baru mati ke kalau? Tak kok. Apa ibu sikut nak jalan dambu kan? Kalau dipilih, mana mu sakit baru meninggal, mu sakit lah. Sakit kan berarti tak ada nikmat sihat. Biarlah, pokok lejui duit. Jadi jangan malai-malai bersyukur. Bapak dan Ibu, di hari Jumaat ini kita dianjurkan banyak-banyak berselawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halal bihalal itu munculnya di Indonesia. Halal bihalal bukan amalan atau tradisi acara yang muncul dari negeri Arab. Orang Arab tidak mengenal istilah halal bihalal. Bahkan kalau ditanya kepada orang Arab, ponyong inyo. Arti halal bihalal tidak tentu. Dalam kamus tak ada arti halal bihalal. Kamus bahasa Arab. Halal, halal. Bi dengan halal, halal. Jadi arti halal bihalal itu halal dengan halal Bapak dan Ibu. Itu apa arti Ustaz? Entah, tak tentu dah. Tak ada arti halal bihalal. Cuman halal bihalal ini dicetus oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, ulama yang diminta pendapat wejangan oleh Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Bapak Presiden menengok Islam setelah, Indonesia setelah merdeka nampak tak koyak-koyak, nampak tak kotak-kotak. Pak Presiden menengok Indonesia kalau mulai berselisih. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Pimpinan tadi, Pak Haji Dr. Zulher, mungkin niko salah satunya lebih halal ko kita sampaikan bagaimana ke depannya stay awak ko. Jadi Bung Karno menengok Indonesia yang sejatinya moto tu akan direalisasikan, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda suku, berbeda asal, berbeda bahasa, namun tetap satu negara Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika ku menjadi slogan Indonesia yang memang awak lah heterogen, bukan hanya masalah agama, tapi sampai ke suku dan bahasa. Tu bapa cara buya Pak Kiai menengok iko ambo panggillah tokoh-tokoh se-Indonesia, awak rumuskan sebuah acara dalam bentuk silaturahmi, biar nanti kita jalin hubungan baik ke depannya,
bagaimana Indonesia ke depannya lebih hebat, lebih maju, sebab awak negara yang sukunya majmuk, agamanya majmuk. Okey Pak Presiden, cuman kalau ambo ingin request, awak bungkus acaraku dengan hal yang baru, kata Pak Presiden. Memang isi acaranya silaturahmi, bersuah, bersobok, namun biar lebih menarik, cailah dek buya, dek Pak Kiai bahasa yang lain, agar hal itu menjadi lebih menarik. Baik Pak Presiden, apa kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, dirilislah acara dengan cover, dengan bentuk dikucung, dibungkus acara silaturahmi, dibuatlah istilah dengan nama halal bihalal, dan isinya silaturahmi Bapak dan Ibu. Itu sejarah halal bihalal di Indonesia 2 tahun setelah kemerdekaan. Jadi nama membuat halal bihalal itu mutlak Indonesia dan dirumuskan dek Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ada daya Arab ke dok. Aku kalau ada orang menyebut kini bid'ah, memang bid'ah ajar awak ke dok. Kalau memang masuk neraka so do, ambo yang paling dalam neraka kok. Nyambo dan berceramah Bapak dan Ibu. Tak tapi ajar kan. Yang bid'ah so do kini ke kalau. Lebar boros cakap pagi kanya. Bid'ah yo boros do. Nabi nak ada boros basiwak, Nabi nak ada pakai boros no. Maka awak boleh hidup dalam bid'ah je so. Kalau ada menyebut bid'ah so, lebar boros kanya ya. Lainnya pakai apa? Pakai Ciptaden, pakai Pepsodent, bid'ah. Orang banyak menjual siwak di Islamic Center. Jangan pakai je boros gigi dulu lah. Pakai siwak. Bid'ah amunya tu. Ambo lah popak dia ambo kekin komai bertiga nampak dia ambo punya imam masjid sebelum solat inyo bersiwak. Bertiganya Bapak dan Ibu. Dirahul 2 sekali, dikuak sekali, dipanam sekali. Itu dirinya. Ambil siwak sepanjang setunjuk kau sebelum solat, siwak dulu. Tangan tak. Iko kan menangkis uang yang selalu menyebut awak bid'ah. Awak membid'ahkan uang tawinya, awak lah makan bid'ah tarwi je awak. Aku kalau ndak nak bid'ah ada jangan pakai je Pepsodent basiwak je lah. Cuman kenapa ndak awak basiwak? Makanan awak makanan lomak-lomak je. Ndak tolok dak jiwa memang harus burus gigi domo pun. Tu dia makanya ancak je pakai burus lebar ji. Ndak tolok dak jiwa ada dulu. Memang harus pakai Pepsodent. Oh enggak, yang dimakan ayam mati, lauk mati. Tak tolok dia siwak tadi lah. Memang harus berburus gigi. Jadi kalau memang acara awak ku ada yang tak hadir, bukan berarti kerana yang tak setuju, tapi kerana ada halangan dan ada masalah. Mungkin dek situasi COVID kini. InsyaAllah. Amin ya Rabbal. Jangan adolah awak menyalan-nyalan acara ko boleh halal bihalal ko makan nganya makan bersama sudah ceramah makan bersama. Kalau saya tak ada cita-cita lain dak. Insya-Allah Bapak dan Ibu. Lai pakai makan nganya. Kalau tak pakai makan ayo buatlah tahun ni suat, tapi mohon maaf jangan undang gambol. Ambolah singajo nak berpuasa je ko. Iyo mak. Kalau ada halal bihalal ndak pakai makan itu memang ndak talupun dia ambo dah Bapak. Ndak talolon dia ambo siang malam tu. Namo halal bihalal tapi ndak pakai makan. Jangan kan halal bihalal le undang cik kocik je pakai makan mungkin ni. Ada orang cik kocik dalam masjid go belimo. Bagaimana acara beko malam? Itu pakai makan juga beko tu. Malah makan nak nyenyak. Iko nak cik kocik ke nak? Iko lah godang apa ni bu? Jadi memang ambolah sonang hati sampai dek buya cakap makan nak bekon apa dalam hati alhamdulillah lah nyambung kan. Tu ambo pastikan ke Pak Haji. Ditaukid. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi
dalam halal bihalal iko Ustaz Bom-bom, ambo dipanggil bom-bom ko bukan ketika lah terkenal baknya wang kini indah. Ambo dipanggil bom-bom sejak bau mingguan. Jadi lahir dengan bobot bowe. Ambo lahir Pak Haji, Pak dosen, Ibu dosen tahun 1987. Kalau tengok bentuk 78. Tapi aslinya 87 lahir. Jadi di tahun 87 tu ambo dapat penghargaan bayi tersehat di Kabupaten Kampar. Waktu itu kan pakai lomba dulu. Kini ndak ada puskesmas ke lomba dah. Ini dek Covid ko tentulah saya buat yang dek menyuntik lah kan. Kalau dulu bayi yang godang yang sehat itu banyak dapat bonus. Itu dulu cerita keluarga ambo. Dan ambo banyak dapat makanan oti-oti itu sebab ambo bayi terbesar di tahun 87. Bapa Ustaz lobio 5 kilo bapak dan ibu. Kalau waktu itu lahir besar bobotnya godang itu orang takjub. Sebab makanan uang semasa itu masih ubi, pisang. Alun uang mengenal botol le supermi. Kalau kini ada yang lahir besar bobotnya bowe, wajar siang malam omaknya makan ayam taki. Wajar jadinya. Ayam potong yang dilantaknya kan itu. Ayam bersuntik, itu godang anaknya malah supermi yang dimakan. Namun bapak dan ibu, rekor Ustaz Bom-bom ko bowe, ambo musang komponan bowe. Ternyata di tahun 2016 kemarin, ada bayi yang lahir dengan bobot 6,8 kilo. Di mana? Di Amerika. Cuman ninyo 2 tahun dalam kandungan. Ambo setahunnya. Ninyo 2, berarti kan mau nang jambo cuma nang udah lah. Kalau ambo 2 tahun berarti kan 10 kilo doh. Ninyo 2 tahun 6 kilo 8 matu. Itu bayi terbesar di dunia yang memecahkan rekor muri di Amerika 6,8. Jadi bapak dan ibu, nama Ustaz Bom-bom sejak kecil. Dikit nama bantai apa mendoa syukuran maka kecik datuk keluarga ndak mungkin dibuat bom-bom godoyong. Lalu apa jauh ya? Bah, wak buat je lah namanya supaya liancak besok di ijazah KTP. Dibuatlah nama dikit dengan sebutan Samsuwardi. Nah dibuat nama Samsuwardi, sok pagi imbau bom-bom sampai aiko. Sudah buat Samsuwardi, imbau bom-bom sampai aiko. Terakhir petang amak menelpon tando keluarga, dah ada imbau Samsuwardi, apunya nyama, manong bomnya, itu tondo nado. Sejak ambo berakal sampai hari ko, keluarga ambo mimbau bom-bom. Ndak ada. Oh godang badan dulu iyo. Inilah lansing de ambo masuk masaki petang. Hilang buat badan ambo 23 kilo. Itu dah. Dari 100. Lebih 100 tinggi kini le 90. Ini 90 kalau sudah makan mereka lebih 90. Jadi masuk masakit. Kalau sempat ambo meninggal bapak dan ibu, ambolah pasien pertama corona di Kabupaten Kampar. Kalau sempat meninggal, untung tak jadi meninggal. Sebab diagnosa ambo 100% ambo kono corona. Tapi survei dan hasil ronseng tak ada tanda-tanda corona. Ando ambo hanya disabui, Ustaz ko popak bikin kau mai inyo kono corona. Cialanya dan. Tapi tak jadi meninggal, alhamdulillah. Kalau sempat meninggal, sudahlah. Ambo pasien pertama. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, dalam acara halal bihalal sederhana, Ustaz Bom-bom menyampaikan beberapa pesan dari baginda Rasul. Mungkin pesan ini bermanfaat untuk dalam berkehidupan kita.
Yang pertama, dalam halal bihalal ini Rasul memberikan pesan. Apa kata Rasulullah, Bapak dan Ibu? Sil man qata'aka. Jalinlah hubungan silaturahmi walaupun dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kalian. Jalinlah hubungan bukan dengan orang yang menjalin hubungan, tapi jalinlah hubungan dengan orang yang tidak menjalin hubungan dengan kalian. Awak mampu, Bapak dan Ibu, mohon maaf, jangan tersinggung leleh. Awak bisa ada awaknya menitip uang yang menitip awak. Tu tak bisa ada awak bau celah mokonya. Tapi menitip uang nan tak pernah menitip awak, alun bisa ada awak. Berarti awak kau semua non tak ada popo je ke depan. Tak dapat awak sono mencontoh Nabi dulu. Nyawak elok selama kau dokek uang nan elok. Siapa nan bisa mencontoh Nabi? Kalau iyo nak mencontoh kanjeng Nabi Muhammad, eloklah dokek uang nan tak pernah elok ke awak. Apa? Tambah litak lagi kan? Ambo menyompinnya lah litak, kuno lah mendongau lah. Jadi mulailah berbenah diri. Kalau hanya berbuat baik kepada yang baik, itu maaf cakap alun A nilai di kampus oleh Bapak dan Ibu. Itu B- modalnya tu. Alun dapat B dulu. Alun B+ dulu. B- bau. Adik-adik dah kek kacik tu. Tapi yang harus kita lakukan, balaslah. Bahkan jangankan untuk berbuat baik kepada orang yang belum pernah berbuat baik, sampai-sampai agama Islam ini akan mengarahkan awak untuk balaslah keburukan dengan kebaikan. Berapa banyak orang menghujat awak, mempitnah awak kini. Balaslah dengan kebaikan. Ambola banyak dipitnah di orang Pak Haji. La kono-kono la bahasa la lumu yang murid pitona subhanallah. Tapi ambo nak ada bengi-bengi berdendam ke orang. Nyo memang dunia kini go ndak nan elok wak di uang le. Jadi elok no awak buat yang ndak kan elok wak di uang no. Dia apa? Nyo memang Abu Lahab lah meninggal, tapi pong Abu Lahab tu adu je le. Aju tu memang lapainya. Tapi pong Abu Lahab tu kan tetap adu sampai dunia kiamat. Firaun lah meninggal, tapi puangai Firaun tu masih ada sampai kiamat. Berbuat baik, jangan tengok penilaian orang. Lakukan yang baik, walaupun orang lain menganggap kalian tidak baik. Karena memang hari ini, dunia dan seisinya, tak tentu dinyo manonan elok dua elok kini. Kadang masyarakat awak, dan buok dua elok dan salah du bonong, iko salah satu cikal bakal bahwa akhir zaman ko memanglah luar biasa Bapak dan Ibu. Banyak kini nan bongak digadang-gadangkan nan jodiok go di pitona. Mulia lu kini bongak pun jodiok le. Adunia gini ke go. Sabuilah. Dihujat lu wang nan babini dole di podong selingkuh dunia kini ke go. Dentokan dia kau cabui lah, dia cabui. Kan iya tiap. Ibu-ibu kau kalau berbini dua start bom-bom kau anyu kau lebih tona kau. Tapi bapa banyak orang selingkuh. Cuma nak tahu je awak. Tu tondo awak lebih menghargai perselingkuhan daripada poligami. Padahal poligami itu yang dianjurkan. Nah, itu kan bahasanya tu Pak Haji. Iya. Nah, iko Ustaz Bambom menyampaikan bahawa dunia kau memang cini kau. Itu pilihan ibu-ibu. Memang cini itu kini. Iya dah. Uang lebih banyak le nyeleo nyukit uang lain daripada ke dun sonaknya. Kadang uang lain ditraktirnya bawa makan. Keluarganya ndak ditolongnya. Dunia kini je tu.
Minjam orang lain, copek dia agio. Dun sanak minjam, ndak mau agio dah. Lebih sayang wak ke orang lain baru ke dun sanak dunia kini juga. Kadang-kadang wak lebih sayang lu ke bini orang baru ke bini awak. Aku dunia kini juga. Maka muncul istilah pelakor. Tak ceramah kau harus sompen nampak kau. Ambo nak bisa menyimpan-nyimpan kau nambol sobui lah ke pak protokol Pak Buya pimpinan kepala apa. Ambo nak bisa dia ambil ceramah kau. Ambo sompen ni. Kuang conang tak mau ambo beko. Sudah makan kau apa yang boleh kan? Jadi awak menyimpan-nyimpan tu sudah kau boleh. Nah, lanjut ke pangkal. Sil mangqata'aka, yang tak menjalin hubungan jalinlah. Maka bapak dan ibu ada dosa yang tak disadari umat hari ini. Bapak dan ibu awak wang tua, mohon maaf ambo beribu kali maaf. Ada dosa yang tak awak sadari. Apa Ustaz? Dosa tidak menghubungkan silaturahmi sehingga awak meninggal, anak-anak awak tidak saling kenal satu sama lain. Kau tak awak sadar ke tak? Tujuh dulu tu jago uang pada awak le. Boleh dulu mak diongkui onak sodo Mau boleh. Tudo kalian boleh. Mak ciuk kalian boleh. Dibo nak sodo boleh. Mak uang dulu insya-Allah selamat. Kini awak meninggal. Kau sana nak awak ndak tuan tu sanak bapak itu. Siapa yang salah? Awak hendak menghubungkan silaturahmi. Ini banyak orang acara keluarga nak dibuat anak-anaknya pangyong pe boleh kan domamu tunggu domamu nyo godang komi rumah tunggu domamu nyo lego dengan te kapal rumah orang medam ngalemari harus ada anak rumah jawab. Tengoklah anak ndak kenal dengan dun sanaknya pemilih sanak bapaknya dah sanak ibu meninggal waktu pagi. Tengoklah yang terjadi kini banyak hal-hal pelanggaran norma adat di kampung awak kini nan tak peduli dengan anak-anak awak. Siapa yang berdosa? Wang tua. Nan sebab wang tua tak menjalin hubungan semasa hidup di dunia. Maka jalin hubungan. Dia usah. Ambo tegolak pai kepokan bau ambo Pak Haji. Aduh berner dak ketik kurang no. Pintu hati, pintu maaf dibuka. Pintu rumah ditutup. Astagfirullahaladzim. Pintu maaf dibuka, pintu rumah ditutup. Itu macam rokok. Sedojo kali-kali. Itulah. Maka kuayu kini banyak nenjogang bapak dan ibu. Kalau nanti lancung ambil kuayu tu memang banyak. Kalau nak jogang, sedokakan copeng. Anak yatim, acara wirid, pembukaan wirid bo kuayu. Ikut seharusnya pakai snack awak wirid. Tak tolong. Tak tolong dia ayu-ayu aku. Ambo memang menung-menung megang HP tu milang-milang apa aja. Milang iya aja. Dalam hati ambo, nak nahu piik-piik serong. Adolah kue-kue ayu nan dah boleh. Itulah akibat tidak disiplin, itulah mungkin. Nak ngerti. Nah untuk harapannya nanti bapak dan ibu, walaupun awak lingkungan awak ko hanya lingkungan napo awak sama awak, tapi hikmah botua acara ko jen kita hilangkan. Iku luar biasa. Ajang wak bersidoka perlu. Seremonial Ustaz, tidak seremonial, itu luar biasa. Allah yang menjamin acara awak kau. Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan ke dalam hati. Wasiyat bihimur rahmah. Diliputi rahmat curahan kasih sayang. Terjalin keakraban di antara kita. Wa dzakara fima indahu. Allah muliakan kita di depan para malaikat. Yang malaikat dulu memprediksi manusia akan berbantah, manusia akan bercokak. Namun hari kau tengok di Masjid Baitul Ilmi, di keluarga besar STIA Bangkinang, Yayasan YLPK Bangkinang, tengok ni Allah Ta'ala ke malaikat
Di mana prediksi kalian? Hamba dan pagi kau melaksanakan halal bihalal. Silaturahmi disopa pi ayo petang ni. Kalau le ado. Kau ndak tahu. Oh itu. Jadi ambo bantah je lah. Tompek nasi, dua tompek piyik tak sama. Nak ikut memang penelitian kok. Nak itu penelitian apa Haji? Ada di dalam pawi awak go angin kan ya. Ada ayu, ada makanan. Makanan tu ada dalam kamarnya tu. Ada untuk nasi, ada untuk snack. Makanya ada orang lah banyaknya makan piyek, banyak je makan juga tu balik. Berarti memang kamarnya lebih kosong di dalam. Jadi celah sekali kau mau makan je lah kan. Tapi esok lah usahalah. Acara masalah makan lah ambil lah bapak. Jadi tiba tadi kan awai piyek kan normal dah. Awai kue astor nomor. Abe dia ibu astornya. Astor lah abe. Tu apa nak bobo? Obe tapi nak bobo. Laju-laju cuma nyobi obe. Yang pertama bapak dan ibu hubungkan silaturahmi awak. Jadi kalau memang ada acara-acara hadirlah. Hadir dan lebih penting lagi acara keluarga. Acara keluarga tu bapak dan ibu itu sangat penting. Ambo ada acara agenda wirid, tapi kalau ada keluarga yang mendadak mendosa, memang ambo izin dekat pengurus wirid. Sebab ku acara keluarga. Dan kalau kita sesama keluarga tidak saling kenal, efeknya luar biasa di masa yang akan datang. Maka anak-anak awak jangan biarkan mereka memutuskan silaturahmi. Ada ambo diundang acara halal bihalal, latar belakang acara itu setelah anak kemenakannya belago bapak dan ibu. Belago cuma apa? Nak menikah. Apa kecik keluarga perusi, bola ya amak awak engkau mayong. Kalau kami awak acak undiung, acak. Iyalah mak, dibuat maknya ayahnya besok. Upo engkau sanak bapak dan ibu. Sanak bapak. Apa nak ponyong Paji lah cina Romeo and Julietnya. Macam sanak bapak. Ha? Itu rumah itu memang Masya Allah. Takuilah awak nan cerita. Jangan sanak bapak lah. Ada hubungan-hubungan dokek je kok dapat kok wak atasi dulu. Bukan masalah boleh tidak boleh, tapi ada hal yang lebih baik supaya keluarga awak tu lebih berkembang bapak dan ibu. Yang kedua, yang pertama hubungkan silaturahmi. Nak muwasake man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi. Kalau kalian ingin rezekinya murah, wa yunsa'alahu fi asarihi, ingin umur barakah, zakimu wa umur barakah. Umur panjang tu umur barakah. Ndak umur panjang sampai 1 tahun dah. Yang paling tua di Indonesia kini namanya Mbah Gato. Tinggal di Seragen. Umurnya 148. Umur datuk tu 148. Siapanya bapak ibu mengasuhnya? Cicitnya. Bini lala mujiun le. Meninggal muka cucunya kok. Anaknya lah meninggal sado. Cucunya lah meninggal sado. Cicitnya pun tinggi seorang le. Lah meninggal lah sado. Cucunya nan alun meninggal le. Mbah Gator. Makanya umur yang panjang tu ndak umur sampai 1 tu. Ambo kalau dibedo makbul oleh Allah, ndak kena minta umur panjang dah. 63-nya bangkit leh. 63 tu senang mantap buat apa itu. Makanya Nabi tu meninggal 63. Tapi kalau di 70, alhamdulillah, lebih bagak. Aku je minta umur sampai 1, siapa bolo? Bini. Bayar.
Jangan dulu bini meninggal. Ompik no bini meninggal jodoh mu jatuh itu do. Lah do makanya umur panjang tu umur berkah. Lei bagolak-golak, lei boswo, lei kokin komai. Apa dak bisa dapat keberkahan umur? Falyasil rahimahu, karena kalian menghubungkan silaturahmi. Maka je mali-mali diundang acara cuniko go. Kalau lawak ndak datang no, maka mahasiswa pun go ndak disiplinnya, awak ndak jo disiplin kan. Maka cerita Pak Haji jago, memang disiplin go penyakit terbesar hari ko di Indonesia. Aku dengar awak ndak maju-maju sebab tidak disiplin. Jangan kan kampus awak gele. Kabupaten Kampar kan ndak kan maju dah sebab tidak disiplin. Masuk jam 8 go tiba jam 9. Ustaz pun kalau ndak disiplin ndak kan diberi uang le. Jangan gara le. Mana ustaz? Ke dokek le. Nyalun pai ustaz dulu. Ndak disiplin ustaz tu kadang-kadang nak. Ambo takut nya di ustaz ndak disiplin go apa. Maka kodok jamu dicemein karena di jemaah tu nak tentu bos awak payah kan, jalan macet. Tapi termasuk ustaz kalau nak disiplin tak dihargai di jemaah. Dosen macam itu juga. Yang jujur boleh nak disiplin lah, hilang harga diri awak. Macam mana awak nak mendidik ke bangsa ko, anak-anak bangsa? Awak sendiri tidak bisa mendidik dia awak sendiri. Korek Pak tak masalah dia. Masalah dia pakai makan pun tak ada masalah dia kan. Ambo menyambung cerita Pak Haji Jako jodohnya harus disiplin awak. Nah, itulah ceramah almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ no. Kudis, penyakit Indonesia go kudis, kurang disiplin. Kuman, kurang iman. Kudis, kurang disiplin. Ananji apa saya? Kurap ko sanje. Kurang rapi. Kurang rapi. Aku penyakit. Dah meninggal beliau rumah tapi penyakit ku terbukti. Memang awak kurang disiplin. Aku disiplin ku perlu supaya silaturahmi itu terbangun dengan mental. Dan kedua, wa'ti man haramaka, berbagilah, memberilah kepada orang yang tidak pernah memberi kalian. Aku perlu. Dermawanlah kepada orang yang tak dermawan. Tak pona-pona awak menemu. Inyo bagaji jua, awak bagaji jua. Inyo do proyek, awak berproyek jua. Inyo do bisnis, awak berbisnis jua. Tak pona do duit inyo awak rasakan. Awak kinyami. Tapi agama tetap menyuruh berbagilah dengan orang yang tak pernah berbagi dengan kalian. Jadi kalau selama kau mentraktir orang yang mentraktir awak, tu biasa orangnya bapak dan ibu. Traktirlah orang dan tak pernah mentraktir awak. Iya. Kau tak ada siapa traktir kau. Dah lah sebab awak ganti-ganti traktir. Itu belum hebat leh. Dan hebat tu traktirlah orang yang tak pernah mentraktir awak. Tu yang hebat tu. Jangan kikik-kikik bono duit ke leh. Nak kan ibu mati haroto do bapak dan ibu. Tu tengok puso lah lu lalang di labuh dia. Dah meninggal orang punya puso tu. Apa kan ibu mati? Kain kapan? Sebono kain kapan tu ndak diibu dah. Dah ada awak mau kain kau dah besok dah akhirat awak non kain. Ndak berbusana dah. Ndak berbusana besok dah akhirat dah. Tu apa pun kain kapan diibu? 3 laki-laki 5 perempuan supaya awak jangan malu aja. Ketika dia masuk ke liang lahat, ditutup aurat awak lejen malu nampak di wang. Sebenarnya kain tu tak ada sok do pak. Bangkit dari kubur hilang kain tu sok do. Artinya apa? Tak ada do materi dunia nan kan dibawa balik ke alam barzah ke akhirat. Tak ada cik je dah. Aroto nan lewat sedekahkan tu lah kan dibawa balik. Aku nak bersedekah untuk hari kogo kita doakan umur berkah, rezeki tambah muabah dan tambah sihat. Amin.
yang lain soto. Sohon lah. Apa acara awak suak? Halal bihalal. Okey, biarin tanggung itunya. Itu luar biasa. Apa minum ustaz tu suak? Alah segar, biarin tanggung. Kan itu. Kalau ayu kau banyak di dulatan kan apa? Ayu si kumbang isi kan dia. Lah. Alah. Jangan kiki-kiki le duit kale. Orang yang pesidoka insya-Allah badannya sehat. Orang yang dermawan insya-Allah orangnya dicintai oleh orang lain. Yakin dan percayalah bapak dan ibu, orang yang pesidoka itu insya-Allah barokah rezekinya. Ambo mensurvei, pesurvei ke orang yang pesedekah tu memang jarang sakitnya Pak Haji. Orang yang jua tu jarang sakit. Orang yang mudahnya berbagi tu jarang sakitnya. Kalau puninya sakit, copek botak. Kalau ndak botak, memang meninggalnya langsung. Pokoknya ndak kalah mau sakit dah. Sekali sakit tu kadang meninggal je langsung. Tu orang dermawan tu. Aku kalau badan sakit, kini kan takut aku masih sakit gini, ya enggak? Ubeknya sederhana, saya anak yatim. Ustaz, tak ada anak yatim no? Kawan-kawan cak kantor dia lah bawa makan. Aman no? Kau sakit polo dan iko kau do kawan mau bercaun, mau pergi makan wak ke apa tanah. Ke salon, hilang sakit balo. Piti bolo sakit lain sudah turun. Kadang kawan kau ditraktir menyopa lah beyayo ndak lah dipikir ni nyawa. Jadi kalau ditraktir uang kau, iya dia agak-agak lah sedih. Jelah belo-belo bono le. Nah, jadi bapak dan ibu berbagilah semasa hidup supaya tidak ada penyesalan ketika telah meninggal dunia. Bayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah berkata kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, kuhidupkan kalian sesaat, bukan waktu yang lama, bukan waktu yang sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan. Sabon tahu dan hidupkan kalian. Ternyata orang yang mati kalau dihidupkan Allah, mereka akan melakukan fa'asaddaqa, kan basidoka dan ya Allah. Tak pakai moga sabuih dah. Indakkan puasa dan indakkan solat dan kan basidoka dan amalan sedekah yang disesalkan orang-orang telah meninggal dunia. Aku jen kiki-kiki. Wong kiki kau yang ndak lama kawan di nyoro. Dan ndak lama ni induk ongkang kiki lele. Ku parah lu kiki tu le. Kadang ada kawan ngopak ya. Merokok inyo. Kalau yang merokok sudah dia ambilnya sebatang, langsung disimpan dalam karton. Awak duduk di meja aja sama tu. Itu kiki itu. Itu kiki apa? Tu yang parah daripada itu, ada rokoknya dalam. Rokok awak dilantak dalam meja. Itu yang lebih parah aja tu. Itu memang Allahu Rabbi parahnya dan itu tu. Itu induk somang kiki lah dulu tu. Punya orang tak ada, punyanya tak boleh dapat dia orang, dan punya orang dilantaknya tahu ya. Makanya berbagi. Jangan wak gigi-gigi. Tadilah disampaikan oleh Pak Ketua awak untuk hal itu bagaimana kedepan. Salah satu sifatnya Pak Pimpinan memang tak boleh kiki wak untuk kampus awak. Jangan kiki wak berbagi. Setidaknya berbagi waktu, tenaga, material nomor satu. Waktu nomor dua, tenaga kalau nak jual ada tenaga dah. Masya Allah, pemikiran pun jadi je lah. Curahkan kemampuan apa dan ada pada dia awak. Bagaimana kampus kau untuk ke depannya menjadi lebih baik insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ambo sangat mensupport bapak dan ibu. Sangat mensupport ikut kau. Kampus awak ada di siku banyak tertolong nandak kuliah kepokan, kuliahnya di siku. Inilah dulu S2 di siku.
Itu luar biasa. Luar biasa Bapak dan Ibu. Tergantung awak gini lah. Tadi dah disoboi deh Pak pimpinan tadi. Aduh, bagaimana mendongkrak iku perlu. Bagaimana mampu iku. InsyaAllah Ustaz Bom nanti ceramah iku kan diupload Pak Haji. Mungkin dikenal dong judul Stay IE Halal Bihalal. Oh di mana Stay IE? Di Bangkinang. Tapi kalau masalah yang tak pakai kawat aku, jangan dipotongnya je sampai kalau oh bermasalah besok. Dan contoh-contoh tadi jangan kalau mau jual dulu itu turun rating supaya awak itu. Pokok kalian shooting semangkor kalian shooting. Perlu jual dia pun supaya orang jalan paham lah besok kan. Yang terakhir Bapak dan Ibu, mari kita wa'fu an man zalamaka. Beri maaf dekat orang yang menzalimi awak. Jangan wak menyimpan-nyimpan Bapak dan Ibu. Ketenangan hidup bukan didapat lewat pangkat jabatan. Ketenangan hidup tak didapat lewat harta yang banyak. Ketenangan hidup bukan didapat lewat ketenaran atau viral. Maaf cakap, banyak wak dan terkenal ustaz yang viral-viral lupa ya tak bisa hanya makan cabai tepi jalan leh. Aku cuma kami, cuma Ustaz Bom kini viral, ampun tak mau pedulin no. Mana banti teragak banti ya. Ini sebab kenapa itu yang payahnya. Dek gara-gara itu nak tonang awak dah. Nak komai malu, nak komai malu. Harta yang banyak pun belum tentu tonang. Justru harta yang banyak akan mendatangkan kegelisahan. Pangkat yang tinggi pun belum tentu menjamin ketenangan. Sebab semakin tinggi pangkat, semakin godang tanggungjawab awak. Lalu bagaimana? Kosan membuat awak lomak hidup tonang, bersihkan hati, jangan menyimpan-nyimpan, jangan badondam-dondam, jangan suka mencemehkan orang lain Bapak dan Ibu. Sederhana. Tak ada rumus yang lebih hebat daripada ikora. Ustaz Bom Bombay permula penutup acara halal bihalal. Jangan merendahkan orang lain. Jangan iri ke orang lain. Jangan badondam ke orang lain. Selamat hidup di dunia insya-Allah. Insya-Allah. Pilih cuma ayang wae ya. Ndak cuma ayang ndak je selamat besok dah. Dan nampak kai pesan Ustaz Bom Bom nu ndak dengan badondam dah. Pindah PP Jumat tu dah. Tidak umur, tidak selamat. Memang amal ibadah dibuat hati di berosion. Kalau tidak berosion hati Bapak dan Ibu, habis awak di akhirat besok. Habis. Wanan selamat du joleh dalam Al-Quran. Jadi cailu keterangan lain leh. Yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, tu tenan selamat di akhirat besok. Indak wang kaya, indak wang tinggi pangkat, indak wang terkenal. Bukan itu yang selamat. Nan berosi hati, inyo nan selamat di akhirat. Maka jangan berdondam-dondam. Apalah awak le, Secipitas Akademi ka. Jangan berdondam-dondam. Kadang ada dosen sama dosen mu puang dinginnya Bapak dan Ibu. Ada Pak Haji ya, ada tu. Kadang menyindiu di WA bagai. Nah ada. Kadang dibuat status nak tertonggung jole. Ya, tonggung je lah kan dia. Dia memang balik ke cerita pangkil tadi. Itu ujian awak Bapak dan Ibu. Nak banyak dapat pahala, memang harus kono sombu awak. Nabi Muhammad itu tidak mulia, sangko langsung terkenalnya, kono sombunya, kono lantiong dengan kotoran, kono sunggah dengan kotoran, dengan tulang. Maka Nabi Muhammad legalitasnya diakui di dunia. Kredibilitasnya bukan hanya umat Islam yang menggadangkan. Orang Yahudi pun mengakui Nabi Muhammad itu orangnya is the best dalam akhlak. Dia apa? Hati kuncinya. Kalau dipetuin nanti kau Bapak dan Ibu, tak bisa awak diam di dunia kau dah. Lah dapet laki nan elok, bini nan celaka. Lah elok laki do bini, anak lo nan tak ketuju dah awak puang ai. Lah elok anak, minantu lo nan sorau ai. Iya ndak? Ikut buat hati sakit je kau. Lah elok minantu, cucu lo nan celaka le. Alun beko dun sanak le, alun tetangga le, alun kawan le.
Iko nak membuat hati awak kan semakin diuji. Dah donan berosi awak no dari ujian ngok. Aku berosikan hati. Berosikan. Jadi simpan bapak dan ibu. Stres wak ya. Ponyong ni gini tu ha. Mau berjalan wak ni nyok. Balik di jalan tu tambah ponyong lainnya. Piti abi masalah kan dia. Masalah nak tu selesai tu. Akunya bayi maaf. Nabi Muhammad itu luar biasa karena beliau mau minta maaf. Padahal beliau tidak ada salah dah, tapi tak mau aja ke uang. Makanya salah tak salah awak minta maaf. Dan yang lebih hebatnya apa? Memberi maaf. Ambo selalu jadi itu. Siapa nak menghujat ambo, siapa nak sonang lu ambo bayi maaf bapak dan ibu. Dia apa? Siapa pun Ustaz Bom. Nabi Muhammad dia tak ada salah. Tetap dihujat dia orang. Apalah awak dan keliru kadang menyampaikan kebenaran. Kadang awak tak topik menyampaikan sesuatu. Akhirnya ditegur dia orang, dihujat dia orang. Biarlah tak dapat hujat dah. Kalau memang itu untuk lebih baik, insya-Allah. Kalau memang inyo salah niat ke awak, ambo tak berdondang. Ambo tak akan berdondang lu bapak dan ibu. Dia apa? Banyak urusan awak di itu. Awak ingin mempermantap amal ibadah, kinerja awak, bagaimana laporan awak, bagaimana masalah awak, pelajaran awak, segala macam. Maaf cakap, kalau 24 jam awak pakai untuk mengoreksi dia awak, tak ada seminit pun waktu untuk mengoreksi orang lain bapak dan ibu. Tak cukup 24 jam untuk bercomin. Pakailah 24 jam untuk introspeksi. Tidak satu detik pun ada waktu mendulin urusan uang. Jangan pedulin orang lain lah. Kalau nyoy salah, baik maaf. Awak salah, minta maaf. Selesai. Seramik wak di dunia sampai di akhirat. Amin. Ini kalau dibuka WA, itu je sih gini Pak Haji. Hujat menghujat. Pitona mempitona. Sama canggih dunia tambah banyak dosa orang kini. Jadi di WA kadang-kadang buat status, kadangnya tak amu menyambut tu, buat status nyutang ada tapi nak bayar kan, dibuat dicari hadis dosa nak membayar hutang. Nampak dia kawan di statusnya kan? Sampailah tiwa kawinnya kan itu. Tak boleh macam itu tu bapak dan ibu. Kalau ndak apa sobik je lah. Kadang-kadang awak pakai macam itu lo senjata kadang menyindu-nyindu uang kadang. Jalan. Lantak je laki inyo apa dah bayu lah ya. Kan dia tu. Lah. Dia tersinggung mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu. Ambo semua tak layak menggurui, menceramai sebab ambo masih muda belia semua bapak dan ibu. Anggaplah anak yang meleco-leco di depan orang tua. Di situ ada orang tua awak, dosen awak. Apalagi dosen S2 le, S1 le kan. Bapak ibu, jadi apa yang ambo sampaikan, anggap anak kau menjauh-ingin awak, bergolak-golak awak. Dan pelajaran memang bukan hanya datang dari orang yang hebat. Kalaupun dia orang yang gila, tapi bono yang disampaikan dia, kita tetap ambil pelajaran. Sebab ilmu itu tengok sumbernya. Nomor 2, kebaikan itu akan menjadi baik karena kita menilai kebaikan itu memang datang. Sifatnya memanglah baik. Dari siapa kebaikan itu datang? Itu PR kita. Jadi ambo mohon maaf, seandainya Ustaz Bom menyampaikan sesuatu, mungkin ada yang bahasa yang tak pantas, yang tak berkenan, yang mungkin tak perlu disampaikan, tapi tersabut di siku, tersinggung di siku, dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon maaf kepada kita bersama, lebih khusus kepada keluarga besar STIE Bangkinang dan Yayasan YLPK Bangkinang. Ambo mohon maaf, 10 sombah jari seboleh masuk kapalo, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Lagi dimaafkan Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Kalau masalah kawa ayu tadi, itulah mau maafkan tadi sebenarnya. Cuman untuk kedepan jangan diulang oleh Bapak dan Ibu. Ayu lah tu dapat kali. Tapi cik aja lah. Daripada indak lah dapat makan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf seluruh bahasa yang kurang berkenan. Kami berharap semoga hal ini berkah, bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.